Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Agustono Asin. Di program saya mengikuti Yesus, kita telah memasuki episode yang ke-46. Di kesempatan ini masih tentang pertobatan dan keselamatan. Saya ingin mengajak saudara belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Demikian bunyinya firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, judul firman Tuhan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah dua penjahat di tiang kayu salib. Dua penjahat di tiang kayu salib. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada turut serta dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia, sebelah kiri dan sebelah kanan. Penjahat yang satunya menghujat, menghina, tidak percaya, dan meminta bukti. Ya. Yang satunya menghujat, dalam ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, jadi yang salah satu menghujat, tapi yang satunya lagi percaya. Ayat 42. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Jadi ada dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, sebelah kiri dan kanan. Yang satu menghujat, menghina, tidak percaya dan meminta bukti. "Kalau engkau adalah Mesias, selamatkan kami, turunkan kami dari salib ini." Ya, habisi mereka, kira-kira seperti itu. "Kenapa engkau begitu lemah dan tidak berdaya jika engkau adalah anak Allah?" Ya, itu bahasanya dia. Tapi yang satunya berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dia belum melihat Yesus datang sebagai raja. Dia melihat Tuhan Yesus hanya seorang yang lemah tergantung di atas kayu salib. Tapi dia mengimani Tuhan Yesus akan datang sebagai raja. Nah, mereka mengambil keputusan yang berbeda. Yang satunya menghujat, yang satunya percaya. Dan akibatnya adalah bagaimana dengan yang percaya itu? Tuhan Yesus berkata dalam ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Akibat dia mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Yesus, maka dia diganjar dengan keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengkonfirmasi langsung dan menyatakan dia pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus hari ini juga kalau dia mati. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain bahwa penjahat yang menerima Yesus di atas tiang kayu salib itu, dia mengambil keputusan untuk percaya, dia diselamatkan, dia masuk surga, dia masuk Firdaus hari itu juga. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru hanya ada dua orang yang Tuhan Yesus jamin pasti masuk surga. Bukan berarti murid-murid yang lain tidak, bukan ya. Tetapi yang mendapat konfirmasi langsung itu hanya dua orang. Ya, dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama adalah Zakius yang pernah saya bahas dulu
pertobatan Sakyus. Ketika Sakyus menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia menjamu Tuhan Yesus dan dia menyatakan pertobatannya, maka Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, orang ini pun anak Abraham. Sakyus dijamin pasti masuk surga dan diselamatkan. Dan orang kedua itu adalah penjahat yang di tiang kayu salib itu, yang mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang itu juga mendapat konfirmasi langsung dari Tuhan Yesus, kamu hari ini juga akan bersama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, mengapa penjahat yang di tiang kayu salib itu diselamatkan? Mengapa penjahat yang di tiang kayu salib itu diselamatkan, sedangkan yang satunya tidak? Yang pertama, saudara, karena ia mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita akan belajar dari penjahat di tiang kayu salib ini, mengapa dia dinyatakan pasti selamat oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu saja saya percaya bahwa saudara semua yang mendengarkan saya di kesempatan ini, saudara pasti ingin selamat, saudara pasti ingin masuk surga, saudara pasti ingin masuk Firdaus suatu saat nanti. Nah, jika saudara rindu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh penjahat yang di tiang kayu salib itu, yang dinyatakan Tuhan Yesus pasti masuk surga. Apa yang dilakukannya sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu pasti masuk surga bersama dengan aku. Saudara, yang pertama yang dia lakukan adalah mengambil keputusan yang tepat. Ayat 43, dia berkata begini. Ayat 42 dan 43, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang pertama yang dilakukan adalah mengambil keputusan yang tepat. Keputusan apa? Keputusan yang tepat yang dia ambil itu. Keputusan akhir yang ia buat adalah ia mau mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Ia mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, percis sama seperti yang dilakukan oleh penjahat itu. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka ia pasti akan diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh penjahat itu. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka melalui pengakuan imannya ini, maka dia diselamatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia telah mengambil keputusan yang tepat untuk mau mempercayai Tuhan Yesus di akhir hidupnya. Ya, mungkin memang semasa hidupnya, dari dia kecil sampai dia ada di tiang kayu salib itu, dia selalu salah bertindak. Dia selalu salah mengambil keputusan. Dia selalu melakukan banyak kesalahan, sehingga membuat dia berada di tiang kayu salib itu. Jelas karena dia telah salah jalan. Jelas dia telah melakukan dosa besar, sehingga dia dihukum dengan hukuman salib, hukuman bagi seorang penjahat besar. Maka mungkin seumur hidupnya dia terus menerus melakukan kesalahan-kesalahan, mengambil keputusan yang salah, bertindak salah, ya, melakukan banyak kesalahan dan keputusan-keputusan yang salah, sehingga hidupnya itu berakhir seperti itu. Tapi saudara, setidaknya di hari terakhirnya, di detik-detik akhir hidupnya, ya, menjelang akhir hidupnya, dia telah mengambil keputusan yang tepat. Apa keputusan yang dia ambil oleh penjahat ini? Dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan penjahat yang satu lagi, sayang sekali, padahal dia juga sudah banyak melakukan kesalahan di dalam hidup ini. Dia telah melakukan dosa yang besar, dia telah melanggar hukum pemerintahan Roma, sehingga dia dihukum juga di atas tiang kayu salib itu. Tapi dia memutuskan untuk tidak mau percaya kepada Kristus. Dia terus menghujat, dia memaksa Yesus melakukan mujizat, menurunkan dia dari salib, menyelamatkan dia. Yang dia pikirkan adalah perkara-perkara dunia, tapi yang satunya memikirkan perkara sorga. Dan yang memikirkan perkara sorga itu, yang menerima Yesus itu diselamatkan. Sedangkan yang terus-menerus memikirkan keselamatan yang di dunia ini, dia tidak memikirkan keselamatan jiwanya. Dia menghujat Yesus, dia mengambil keputusan tidak mau percaya, dia tidak diselamatkan. Saudara, keselamatan itu adalah sebuah keputusan. Jika kita berani mengambil keputusan mau percaya kepada Yesus, kita buka hati kita, mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah itu mungkin menjelang akhir hidup kita, apalagi kalau dari masa muda kita, wah itu lebih bagus lagi. Maka saudara, itu adalah keputusan yang tepat dan engkau pasti akan diselamatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang bapak yang saya kenal. Sepanjang kehidupannya orang ini selalu mengambil keputusan yang salah, selalu bertindak salah.
dan hidupnya sangat penuh dengan penderitaan. Kisah hidupnya sangat menyedihkan kalau diceritakan. Sedih sekali saudara. Nah saudara, ketika dia berusia paruh baya, dia mempunyai 5 orang anak, ya. 2 orang anak laki-laki yang paling bungsu, satunya 4 tahun, satunya 6 tahun, ya. Di usia yang 4 dan 6 tahun itu, kedua anak itu suatu sore bermain api, ya. Jadi mereka main api, kemudian kayu bekas mereka bakar-bakar itu mereka letakkan di depan, di samping rumah. Kebetulan samping rumah itu ternyata itu ada drum minyak tanah, saudara. Mereka letakkan arang api itu di atas drum minyak tanah dan tidak ada yang tahu. Maka di malam hari mungkin api itu menyala dan rumah itu terbakar. Dan saudara, ketika terbakar rumah itu, mereka berhasil keluar. Bapak ini berhasil keluar, bawa istrinya, 3 anak perempuannya keluar, tapi yang 2 anak laki-lakinya tidak terselamatkan, habis terbakar menjadi abu di dalam rumah itu. Sedih sekali saudara. 2 anak lelakinya itu terbakar di dalam rumah, dan dia hanya bisa selamatkan istri dan 3 anak perempuannya. Saudara, wah, tangis pecah dan dia begitu sedih, hancur hatinya, hidupnya, dan satu keluarga itu betul-betul meratap. Wah, sedih sekali. Dan selang berapa bulan kemudian, berapa tidak lama kemudian, saudara, apa yang terjadi? Istrinya pergi meninggalkan dia dan pergi dengan laki-laki lain. Wah, sedih lagi, tambah sedih lagi, hancur lagi hidupnya. Dia menduda bertahun-tahun lamanya, dia menduda sekian belas tahun dia menunda. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah lagi. Ketika dia memutuskan menikah dengan seorang perempuan yang lebih muda, lalu dia menikah, tidak lama kemudian dikaruniakan anak. Dalam suatu perjalanan, saudara, dia mengalami kecelakaan ketika dalam perjalanan pulang, dan dia mengalami luka parah di kepalanya, harus dioperasi, mengalami gegar otak, ya. Dan hidupnya mulai saat itu tidak normal lagi, dia tidak bisa berjalan, menjadi lumpuh, ya. Akhirnya dia ditinggalkan lagi oleh istri yang kedua. Wah, sedih sekali. Dan hari-hari yang dia lalui itu penuh dengan rasa sepi, rasa hampa, ya, rasa tidak berdaya, tidak berarti, depresi, ya. Dan berita Injil terus-menerus diberitakan kepadanya oleh tetangga yang Kristen, tapi dia tidak mau percaya. Memang tidak ada basic kekristenan, jadi tidak mengerti, saudara. Ya, waktu terus berjalan, dan ternyata berita Injil yang disampaikan oleh orang-orang Kristen di sekelilingnya itu akhirnya mungkin sudah mulai menghasilkan buah, sudah mulai tumbuh benihnya. Akhirnya di ujung-ujung akhir hidupnya, saudara, dia memutuskan untuk mau percaya kepada Yesus. Dia suruh panggil pendeta dan dia mau dibaptis. Wah, puji Tuhan. Jadi akhirnya dia di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, menjelang beberapa hari sebelum dia meninggal, dia masih sadar, dia dibaptis dan terima Tuhan Yesus, dan dia diselamatkan. Nah saudara, setidaknya seandainya hidupmu, sepanjang perjalanan hidupmu, engkau selalu melakukan kesalahan, engkau keluar masuk penjara, engkau terikat alkohol, narkoba, engkau jatuh bangun karena engkau selalu salah mengambil keputusan, salah bertindak, ya. Setidaknya yang pasti tidak salah, yang bisa engkau lakukan adalah terima Yesus Kristus, pasti tidak salah, saudara. Keputusan itu pasti tepat. Setidaknya itu keputusan satu-satunya mungkin yang bisa kamu buat, pasti yang benar. Boleh saja di dalam karir kita salah jalan, bisa saja di dalam usaha kita salah jalan, bisa saja di dalam kehidupan ini karena ketidaktahuan kita, karena hidup kita yang terlanjur, telah tersesat, kita salah ambil keputusan. Tapi setidaknya jika Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu keputusan yang tepat. Inilah kehidupan sang penjahat yang ada di tiang kayu salib. 2 penjahat, sama-sama sesat, sama-sama salah jalan. Yang satu memutuskan untuk tetap salah jalan dengan menghujat Yesus dan tidak mau percaya. Tapi yang satu berbalik dan dia memutuskan untuk percaya. Itu adalah satu-satunya keputusan hidupnya yang paling tepat. Dan dia dinyatakan Tuhan Yesus pasti masuk surga. Padahal tinggal sedikit lagi waktunya, mereka akan mati. Hanya tinggal beberapa jam lagi mereka akan mati. Dan dia memutuskan keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Dia percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Sedangkan yang satunya, padahal tinggal beberapa jam lagi, antara surga dan neraka, dia pilih ke neraka.
Sayang sekali saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, keselamatan itu adalah sebuah keputusan. Kalau engkau memutuskan mau terima Yesus, itu adalah keputusan yang tepat. Ya. Jangan keraskan hatimu jika engkau mendengarkan saya hari ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa engkau lakukan dalam hidup ini. Saudara, dalam Alkitab ada kisah seorang jenderal yang bernama Jenderal Naaman yang sakit kusta. Ya. Ketika dia diberitahu bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya, karena dia sudah coba berobat kemana-mana dengan segala macam daya upaya, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dia mendengar saran daripada seorang budak yang ada di rumahnya, pergi ke Israel dan minta disembuhkan, didoakan oleh seorang nabi yang ada di Israel. Dia pergi, dia ambil keputusan untuk pergi, dan dia pergi. Ketika dia sampai di rumah Nabi Elisa, dia minta didoakan. Elisa bilang, "Gak perlu saya doakan, kamu pergi saja ke sungai Yordan, cemplungkan tubuhmu 7 kali, kamu akan sembuh." Saudara, apa yang terjadi? Dia rasa tidak percaya. Masa sih cuma mandi 7 kali di sungai saya bisa sembuh? Padahal di negara saya begitu banyak sungai yang jauh lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa mesti di sungai Yordan? Anak buahnya bilang, "Ya udahlah Pak, jangan menggerutu, coba saja, itu kan mudah, sederhana sekali. Percaya saja apa yang dia katakan, siapa tahu sembuh." Lalu dia coba, sambil dia menggerutu, sambil dia turun ke sungai, dia mencemplungkan dirinya ke dalam sungai 7 kali. Ketika 7 kali saudara, dia mengalami kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa prinsipnya sama dengan keselamatan. Keselamatan adalah mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sederhana sekali. Mengambil keputusan untuk percaya, lakukan tindakan iman untuk percaya, maka saudara pasti akan diselamatkan. Itu sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Itu adalah sangat sederhana sekali. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ada seorang teman saya bercerita kepada saya. Dia punya sepupu yang dia beritakan Injil, cerita tentang hal rohani. Ya. Sepupunya ini betul-betul keras dan tidak mau percaya. Ya, dia bilang, di dalam kehidupan ini katanya, dia ini seorang ateis ya. Kalau kita sudah mati katanya, itu sudah nggak ada apa-apa, seperti tidur katanya, dia bilang gitu. Itu pandangan orang ateis seperti itu. Ya, enggak, kata sahabat saya ini bilang, karena sahabat saya ini baru bertobat juga, baru percaya Tuhan Yesus, lagi menggebu-gebu cerita ya. Enggak katanya, ini kalau mati ya udah, kita ini semuanya seperti tidur aja, nggak tahu apa-apa lagi. Siapa yang pernah ke neraka, ke surga, ke neraka, itu tidak ada katanya. Nah, saudara, kalau saya bicara dengan orang ini, ya, saya akan bilang sama dia, ya, kalau saya tidak akan mau jadi seperti kamu cara berpikirnya. Ya, saya akan tetap memutuskan untuk percaya. Ya, saya ajari teman saya bilang begitu ya. Kita harus tetap percaya. Mengapa? Ya, percaya itu pertama terlalu mudah dilakukan, sederhana. Yang kedua, saya tidak akan mau mengambil resiko seperti kamu yang tidak mau percaya. Ya, kalau kamu tidak mau percaya surga neraka itu kamu bilang tidak ada, Tuhan itu tidak ada, berarti kamu mati itu sudah otomatis. Kalau neraka itu ada, sudah pasti masuk neraka. Nah, kalau begitu masuk neraka tidak akan bisa balik lagi. Nah, saya tidak mau ambil resiko itu. Saya memutuskan untuk percaya. Sebab kalau mati sudah di neraka nggak bisa balik lagi ke dunia. Nggak bisa kita bilang sama Tuhan, Tuhan, wah aku baru tahu ternyata surga ada, ternyata neraka ada. Waduh Tuhan, aku pengen kasih kesempatan deh, keluarkan dulu sebentar dari neraka ini, masukkan lagi ke dalam dunia. Kasih aku kesempatan, aku mau percaya kepada Engkau, aku mau mengabdikan hidupku kepadamu supaya aku bisa masuk surga. Tuhan bilang, oke, kalau gitu kamu kembali ke dunia. Oh, nggak bisa saudara. Saya tidak akan mau ambil resiko seperti pemikiran Anda yang berkata surga tidak ada, neraka tidak ada, Tuhan tidak ada. Saya tidak akan mengambil resiko itu. Sebab kalau mati baru tahu, udah di neraka baru tahu, neraka itu ada. Yesus itu juru selamat, baru tahu, baru mau kembali ke dunia, baru memperbaiki diri, baru mau jadi orang Kristen. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Dan saya tidak mau ambil resiko itu. Saya memutuskan untuk percaya. Percaya itu sederhana. Percaya itu gampang. Percaya kepada Kristus itu adalah keputusan yang tepat. Jangan ambil risiko, saudara. Kepada siapapun yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, saya berkata kepada engkau, percaya itu sederhana. Ambil keputusan percaya lebih baik daripada tidak sama sekali. Toh kamu tidak rugi kalau kamu percaya. Kalau kamu percaya kepada Kristus, justru hidupmu lebih baik.
Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Yosua mengatakan, dalam kitab Yosua mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada Allah yang ada di sekeliling bangsa ini, atau kepada Tuhan Allah Israel. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu perkataan yang luar biasa. Statement yang luar biasa dari seorang Yosua. Dia berkata, kalian mau percaya kepada Tuhan Allah Israel atau tidak, terserah kalian. Ya, mau percaya kepada Tuhan yang ada di sekeliling bangsa ini, yang bukan Tuhan itu, yang berhala-berhala itu, terserah kalian. Tapi aku akan memutuskan, aku bersama dengan keluargaku, kami akan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan ambil risiko untuk tidak percaya, karena engkau pasti akan binasa. Tapi engkau percaya, engkau pasti diselamatkan. Nah, penjahat yang di tiang kayu salib itu, yang satu mengambil keputusan yang tepat, yang satu mengambil keputusan yang salah. Bahkan jika Anda tidak mengambil keputusan sama sekali, itu juga salah. Ya. Keputusan yang tepat adalah keputusan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Tidak mengambil keputusan, apalagi melawan Tuhan dan menghujat Tuhan seperti penjahat yang satunya itu, udah pasti binasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebanyakan orang sulit mengambil keputusan untuk percaya, karena mereka lebih mementingkan hal duniawi daripada kekekalan atau hal rohani. Penjahat yang disalibkan dan tidak percaya meminta Yesus menyelamatkan dia dari salib, bukan dari hukuman dosa dan api neraka. Dia minta bukti. Kalau kamu Mesias, kalau kamu anak Allah, kalau kamu adalah juru selamat dunia, buktikan, turun dari salib, selamatkan kami. Lawan itu tentara-tentara, habisi tentara-tentara itu. Hancurkan orang-orang yang menyalibkan kita. Oh, dia mintanya kayak gitu. Dia itu maksa Tuhan itu melakukan sesuatu yang duniawi, seperti yang dia mau. Tapi Tuhan Yesus bukan datang untuk itu. Tuhan Yesus datang memang dia disalibkan untuk menebus dosa, dan penjahat ini tidak mengerti. Dia menginginkan hal-hal duniawi, maka dia tidak paham hal-hal rohani, maka dia tidak diselamatkan. Untuk diselamatkan kita harus memahami perkara-perkara rohani. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa penjahat yang di tiang kayu salib itu akhirnya diselamatkan, yang satunya tidak? Karena yang diselamatkan itu mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kedua, mengapa dia diselamatkan? Karena dia melihat dengan mata iman. Karena dia melihat dengan mata iman. Saudara, di dalam ayat yang ke-39 dan ayat 42 berbunyi demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah, yang satu melihat Yesus itu, mereka berdua sebenarnya sama-sama melihat Yesus itu tergantung di atas kayu salib, sama seperti mereka. Yesus yang lemah, ya, sampai-sampai kalau di Facebook itu lagi ada debat-debat orang Kristen dengan agama lainnya. Oh, kalian itu percaya kepada Yesus yang di tiang kayu salib itu seperti tiang jemuran dan sebagainya. Itu pandangan orang-orang yang tidak memahami kenapa Yesus ada di atas kayu salib, dan mereka tidak percaya. Mereka menghina, mereka menghujat. Nah, sama seperti penjahat yang di tiang kayu salib yang tidak percaya itu juga seperti itu. Dia lihat Yesus itu biasa aja. Hanya seorang manusia yang tidak berdaya, tersalib, berdarah-darah, mahkota duri, dihina-hina, diludah orang, ditinju orang, ya. Tidak bisa turun dari salib, tidak bisa selamatkan dirinya. Pada waktu itu seolah-olah tidak berdaya, sama dengan dirinya. Nah, jadi dia lihat itu, dia tidak lihat dengan mata iman. Sedangkan yang penjahat yang satu lagi itu awal mulanya dia juga menghujat dan dia tidak percaya kepada Yesus, tapi lama-kelamaan dia mata rohaninya terbuka dan dia melihat dengan mata iman. Yesus, katanya, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Yesus belum jadi raja pada waktu itu. Seorang yang lemah tergantung di tiang kayu salib, berdarah-darah seperti tidak berdaya. Bahkan dia belum lihat Yesus bangkit. Nah, kita beruntung, saudara, kita hidup zaman sekarang ini beruntung, kita lihat paket Injil itu lengkap. Yesus melakukan mujizat, Yesus lahir, ada malaikat-malaikat, sampai pelayanannya melakukan mujizat, pernyataan-pernyataan firman-Nya kita bisa baca di Alkitab, kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya, kematian juga terjadi, gempa bumi dan sebagainya, orang mati bangkit dan sebagainya, perkara-perkara dahsyat banyak terjadi, ya.
kemudian dia menampakkan diri 40 hari, dan kemudian dia terangkat ke surga. Melihat paket Injil yang lengkap seperti itu, siapapun mudah percaya. Siapapun lebih mudah untuk percaya. Tapi kalau penjahat yang di atas tiang kayu salib itu, kalau percaya kepada Yesus, dia itu melihat hanya sepotong kecil Injil itu. Kisah hidup Yesus pun yang sebelum-sebelumnya dia kurang tahu apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Nah, bahkan yang dia lihat Yesus saat itu adalah Yesus yang berdarah, yang tidak berdaya, yang sama dengan dirinya. Tapi dia bisa melihat dengan mata iman, orang ini suatu saat nanti pasti akan datang sebagai raja. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, aku akan percaya kepadanya. Maka imannya ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran yang luar biasa, dan dipastikan kamu pasti masuk surga. Kenapa Tuhan Yesus pastikan seperti itu? Karena dia cuma lihat Yesus yang berdarah-darah dan tidak berdaya itu seperti manusia biasa saja, tapi dia percaya dan dia tahu bahwa Yesus itu pasti akan hidup kembali, bangkit dan jadi raja. Suatu saat nanti akan datang sebagai raja. Wow, saudara. Jadi kalau hari ini kita yang hidup dalam perjanjian baru ini percaya pada Yesus karena kita melihat paket Injil yang lengkap, di mana Yesus bangkit, di mana Yesus telah naik ke surga. Wah, ini gampang bagi kita untuk lebih menerima dan percaya. Tapi kalau cuma lihat Yesus sampai Yesus di tiang kayu salib aja, diragukan ini orang ini juru selamat atau apa. Nah, makanya yang penjahat yang satu itu meragukan. Kenapa? Ya, sebab dia melihat dengan mata jasmani saja dan dia tidak melihat dengan mata rohani. Untuk diselamatkan kita harus melihat Kristus dengan mata rohani kita, dengan mata iman. Kenapa banyak orang menjadi pindah kepercayaan dan tidak jadi Kristen lagi? Kenapa banyak orang juga sulit untuk menjadi Kristen padahal sudah mendengar berita Injil? Karena mereka hanya lihat Yesus secara jasmani saja. Mereka lihat Yesus itu hanya akhir hidupnya di tiang kayu salib. Ya. Dan untuk hal kebangkitan mereka tidak mau percaya. Untuk hal penampakan diri Yesus 40 hari ini mereka tidak mau percaya. Kuasa Yesus yang menyertai orang percaya sampai hari ini mereka tidak mau percaya. Mereka tidak percaya apa yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan keselamatan dan hidup dan sebagainya. Ya, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa dan sebagainya. Nah, ini mereka tidak mau percaya. Tapi mereka percaya hanya Yesus sampai di atas kayu salib itu saja. Seorang yang seolah-olah lemah dan tidak berdaya. Tapi kuasa Yesus mereka tidak mau percaya. Nah, saudara, untuk menerima keselamatan, saudara harus melihat Tuhan Yesus dengan mata iman. Ya. Tanpa memiliki mata iman seperti penjahat yang di tiang kayu salib itu, tidak ada seorang pun bisa percaya. Ya. Dan saya percaya bahwa berbahagialah orang, seperti kata Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah kamu yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, kita memang tidak lihat Yesus itu di mana sekarang. Tidak pernah melihat secara kasat mata. Saya sampai hari ini pun belum pernah lihat Yesus secara kasat mata. Tapi saya percaya. Karena Alkitab mengatakannya, dan saya telah melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Nah, saudara, ada orang yang kita injili, dia berkata, mana Tuhan Yesus itu? Tidak ada. Surga itu mana? Neraka itu mana? Ya, mereka selalu berkata seperti itu karena mereka tidak bisa melihat dengan mata iman. Kita yang mau diselamatkan harus bisa melihat dengan mata iman. Surga itu ada, neraka itu ada, Tuhan itu ada. Yesus Kristus adalah juru selamat. Nah, orang yang percaya dengan mata imannya, mereka pasti akan diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh penjahat yang di tiang kayu salib itu, sehingga dia diselamatkan karena dia melihat dengan mata iman. Yang pertama, dia memutuskan untuk percaya, itu adalah keputusan yang tepat. Yang kedua, dia melihat dengan mata iman. Walaupun Yesus disalibkan, itu adalah Yesus yang terlihat lemah dan tidak berdaya dan seperti tidak mampu melakukan apa-apa, tapi dia mempercayai. Dan ternyata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hari kemudian Yesus bangkit, hidup, dan naik ke surga. Haleluya. Yesus berkata, aku telah memegang kunci kerajaan maut. Segala kuasa ada di tanganku. Saudara kasih Tuhan, akhirnya ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, sang penjahat ini, dia dibawa Yesus ke Firdaus dan melihat taman yang indah, kota surgawi yang indah, dan hidup bahagia selama-lamanya sampai hari ini dan selama-lamanya. Sedangkan penjahat yang satu ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia masuk ke dalam kegelapan dan api yang kekal, dan dia begitu menyesal
Padahal waktunya cuma tinggal beberapa jam lagi, seharusnya dia tinggal putuskan untuk percaya. Sedikit lagi, maka dia diselamatkan. Sayang sekali, detik-detik terakhir, tinggal beberapa jam dia menolak untuk percaya. Maka dia ditinggalkan dan hidup dalam kegelapan dan kertak gigi, mengalami penderitaan selama-lamanya. Sayang sekali saudara. Nah itulah yang kedua mengapa dia diselamatkan, penjahat yang ditinggal salib itu, karena dia melihat dengan mata iman. Yang ketiga, ia menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Ayat 40-41 berbunyi begini. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah saudara lihat pernyataan daripada penjahat itu. Dia menyadari akan kesalahannya. Dia berkata, kita ini layak dihukum karena kita memang orang berdosa. Yang kita lakukan ini memang sudah salah, makanya kita ada di tiang kayu salib ini. Tapi orang ini, Yesus ini, dia tidak bersalah sama sekali. Tidak ada dosa dalam kehidupannya. Jadi saudara, dia di dalam hidupnya dia menyadari akan kesalahan dan dosa-dosanya, dan dia membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Kita ini memang berdosa dan kita layak dihukum. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan, kita harus memutuskan percaya kepada Yesus. Kemudian kita melihat dengan mata iman. Dan yang ketiga, kita harus menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat salah. Seorang pengusaha yang sangat sukses di Indonesia, ya, yang bernama Mohtar Yadi, seorang bankir yang sangat hebat dan bertangan dingin, yang hari ini memiliki grup bisnis Lipo, ya. Beliau menceritakan bagaimana kisah pertobatannya. Dia diajak oleh anaknya James Riyadi untuk hadir dalam kebaktian. Nah, sepanjang kebaktian pendeta itu berkhotbah, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Dia cuma senyum-senyum, dalam hatinya dia ketawa. Kamu nggak tahu dengan saya ini orang baik, pendeta ini sembarang ngomong aja kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Dia nggak kenal sama saya ini nggak pernah mencuri, nggak berbohong, nggak menipu. Saya ini orang baik-baik, dia nggak tahu ya. Wah, agak ada kesombongan rohani dalam hatinya. Tapi di akhir khotbah itu, pendeta itu bilang begini. Saya tahu bahwa kalian semua di sini adalah pengusaha. Betul? Semuanya bilang betul. Sudahkah kalian membayar pajak dengan jujur kepada pemerintah? Dan sudahkah kalian jujur kepada istri kalian? Kaget dia saudara-saudara. Dan dia sadar bahwa selama dia belum bertobat itu, dia sering kali, kadang-kadang secara jujur dia menyatakan bahwa dia kadang-kadang membayar pajak secara tidak jujur. Wah, itu dosa, dan itu dia merasa tertuduh sekali. Akhirnya dia memutuskan ketika undangan disampaikan untuk menerima Yesus, dosamu akan diampuni. Dia memutuskan untuk percaya, dan dia tahu dia orang berdosa. Mulai hari itu dia diselamatkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun kita yang ada dalam dunia ini tidak berdosa. Dan dosa itu menyebabkan kita terpisah dari Allah. Tapi Yesus Kristus telah menjadi pendamai bagi dosa kita. Kita akan disatukan, diperdamaikan kembali dengan Allah oleh karena kematian Kristus. Oleh sebab itu, akui dosamu di hadapan Tuhan. Ya, sadari dosa-dosamu dan berbalik kepada Kristus. Tinggalkan dosa-dosamu, maka kamu pasti akan diselamatkan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berbunyi begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Ia pasti akan mengampuni dosa kita. Seberat apapun, sebanyak apapun dosa kita, dan sekotor apapun kita, akan diampuni oleh Tuhan. Asal kita mau mengaku dan menyadari dosa kita. Dan itulah yang dilakukan oleh penjahat yang di tiang kayu salib itu. Maka dia dinyatakan Tuhan Yesus pasti masuk surga. Karena dia menyadari dosa-dosa dan kesalahan dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan berikutnya yang keempat, mengapa penjahat di tiang kayu salib itu dinyatakan Tuhan Yesus pasti masuk surga. Yang keempat adalah dia diselamatkan karena anugerah Tuhan. Ini yang indah di dalam kekristenan. Dan ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain di seluruh dunia. Diselamatkan karena anugerah, diselamatkan karena kasih karunia. Saudara, layakkah penjahat di tiang kayu salib itu diselamatkan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dosanya begitu banyak,
Sampai pemerintah Roma menghukum dia di atas kayu salib karena dosanya terlalu banyak, kesalahannya terlalu besar. Dia tidak pantas. Dia tidak pantas juga untuk masuk surga karena dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi Yesus berkata, karena engkau percaya kepada aku, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Padahal dia belum sempat beramal. Dia belum sempat sembahyang 7 kali, 10 kali, 5 kali sehari. Belum pernah. Ke gereja pun dia belum pernah. Dibaptis pun dia belum pernah. Melayani orang di gereja belum pernah. Menginjili orang belum pernah. Berbuat sedekah belum pernah. Tapi Yesus berkata, kamu diselamatkan hari ini. Atas dasar apa dia diselamatkan? Atas dasar kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ini yang indah dalam kekristenan. Saudara, ketika kita sangat berdosa dan kita penuh dengan noda dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka kita punya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup untuk membawa kita ke surga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh penjahit yang kayu salib itu. Belum sempat beramal, belum sempat berbuat baik, tapi tetap selamat karena kasih karunia Tuhan. Dia diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak orang berkata, kalau kita ingin selamat maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Saya bukan tidak baik sih ya, beramallah, beribadahlah serajin-rajinnya ya, lakukan ritual ini ke tanah suci, nyumbang orang miskin ya, puasa ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Saudara, keselamatan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu adalah anugerah. Saudara, itulah yang beda kekristenan dengan yang lain. Ya, saudara, kau mau coba, engkau mau selamat dengan usahamu sendiri, engkau tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Seperti saya ceritakan, ada seorang pemuda dari Aljazair yang karena sudah kehabisan uang mau pulang ke negaranya dari Timor Leste, dia mau pulang ke Aljazair, tidak punya biaya, akhirnya dia mencoba berenang, melintasi laut sampai ke Australia baru ke Aljazair. Wah, nggak bisa. Baru di beberapa kilometer saja dari Timor Leste dia sudah hampir mati lemas. 3 hari dia terkatung-katung di lautan, hampir mati. Begitu juga orang yang mencoba selamat dengan usahanya sendiri, dia tidak akan bisa sampai ke surga. Engkau perlu juru selamat, engkau perlu kendaraan iman. Itu seperti seolah kita naik pesawat sampai ke tempat tujuan, saudara. Dari Indonesia ke Aljazair naik pesawat, kira-kira begitu. Kalau mau percaya kepada Kristus, seolah-olah kita ini mendapatkan kendaraan iman, yaitu bisa dapat tiket membawa kita dari dunia sampai ke surga dengan selamat. Ya, apa yang tidak mampu kita kerjakan, oleh karena kasih karunia Kristus menyelamatkan kita. Nah, setelah kita selamat, barulah kita beramal, kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita berbuat baik, kita beramal, kita beribadah, kita melayani, kita menolong orang miskin, kita ke tanah suci. Silahkan, itu sebagai tanda kita sudah diselamatkan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu-satunya peluang bagi orang yang sudah menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk berbuat jahat dan dosa ini, yaitu penjahat di kayu salib itu, hanyalah anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang membuat ia bisa masuk surga. Ya. Peristiwa yang dialami penjahat ini menunjukkan betapa besar anugerah Tuhan, kasih dan pengampunan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi saudara, saya percaya juga bahwa walaupun keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita bisa hidup serampangan, hidup dalam dosa semau-mau kita. Karena keselamatan adalah anugerah, kita tidak perlu menjaga diri, kita tidak perlu hidup kudus. Itu salah, saudara. Seandainya kalau diizinkan Tuhan, penjahat ini diselamatkan, dia turun dari salib, dia hidup, dia terjun ke masyarakat, saya percaya dia juga dituntut oleh Tuhan untuk berubah. Dia juga harus berbuat perubahan-perubahan di dalam hidupnya sebagai tanda pertobatan. Ya, saya percaya itu. Kenapa Tuhan Yesus tidak menuntut dia untuk melakukan ini itu? Karena memang waktu hidupnya udah singkat. Ya, dia memang sudah tidak ada kesempatan. Tapi seandainya dia dikasih kesempatan, Tuhan pasti akan berpesan sama dia, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Sama seperti wanita yang kedapatan berbuat zina, Tuhan Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi setelah ini. Artinya, maksudnya jangan melakukan kesalahan yang sama, ya, terus menerus, maksudnya harus berubah. Nah, saya percaya bahwa orang Kristen juga hari ini kadang-kadang salah menafsirkan Alkitab. Karena sudah diselamatkan dengan kasih karunia, maka mereka hidup serampangan-serampangan karena pasti akan selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan seperti itu namanya mempermainkan kasih karunia Tuhan.
Ya, saya percaya bahwa kita yang masih hidup hari ini, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Setelah kita selamat, mari kita berubah, mari kita memperbaiki diri, mari kita tidak hidup lagi di dalam dosa yang sama, tinggalkan dosa-dosa kita. Amin, saudara. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa penjahat itu diselamatkan? Karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupnya. Jadi yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa penjahat itu yang kayu salib itu dinyatakan Tuhan Yesus pasti masuk surga? Yang pertama, karena dia mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan tepat itu adalah mau percaya kepada Kristus. Mau percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang tepat. Walaupun sepanjang hidupnya dia salah mengambil keputusan sampai dia ada di tiang kayu salib itu, tapi di akhir hidupnya dia mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kedua, dia melihat dengan mata iman. Penjahat yang satunya hanya melihat Yesus yang berdarah-darah, yang tidak berdaya, yang tidak bisa buat apa-apa. Tapi penjahat yang satu juga melihat hal yang sama, tapi dia percaya bahwa Yesus pasti akan datang sebagai raja. Ya, yang dia lihat hari ini hanya sementara, ini akan ada perubahan. Dia percaya itu. Dan ternyata memang betul, walaupun dia sudah menghembuskan nafasnya, dia sudah mati, tapi Yesus 3 hari kemudian bangkit, naik ke sorga, dan menyertai orang yang percaya. Dan kita harus percaya kepada Tuhan dengan mata iman, melihat dengan mata iman. Yesus itu bukan hanya ada di tiang kayu salib, tapi kuburnya kosong, dia bangkit, dia hidup. Kuasanya menyertai orang yang percaya. Dan yang ketiga, menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Dan itu yang dilakukan oleh penjahat itu. Dan yang terakhir, dia diselamatkan karena apa? Karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Itu yang indah di dalam kekristenan. Hari ini jika dosamu terlalu besar, terlalu banyak, dan engkau sampai pada titik di mana hidupmu hancur-hancuran, habis-habisan, engkau banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini, seperti penjahat yang di tiang kayu salib itu, jangan mencontoh penjahat yang satunya yang tidak percaya dan terus menghujat Tuhan. Tapi contohilah satunya, penjahat yang satunya yang berbalik kepada Kristus dan berkata, kita ini layak dihukum karena kita orang yang bersalah dan berdosa. Tapi Yesus ini tidak berdosa, tidak bersalah. Dan dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu pernyataan iman. Hari ini saudara-saudara jangan ambil risiko. Memang menurut akal dan pikiran kita berkata, surga itu mana? Tuhan itu mana? Neraka itu mana? Itu tidak ada. Itu menurut akal dan pikiran kita. Itu menurut akal dan pikiran orang dunia. Jangan ikuti. Jangan ambil risiko. Percayalah kepada Yesus Kristus. Itu adalah keputusan yang mudah dan sederhana. Dan saudara-saudara, jangan ambil risiko. Kalau engkau sudah ada di neraka nanti karena engkau tidak percaya, baru engkau mau balik ke dunia lalu engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, oke, aku baru tahu sekarang ada surga dan neraka. Balikkan aku ke dalam dunia, aku mau hidup lagi. Aku akan memperbaiki diri, aku akan percaya kepada engkau, aku akan melayani engkau. Tidak bisa. Tuhan bilang tidak bisa. Pasti tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang dikabulkan Tuhan permintaan itu. Dan kau akan menyesali. Meratap. Menyesal, meratap, menyesal, meratap, menyesal, meratap, dan menyesal. Terus menerus selama-lamanya. Sebelum hal itu terjadi, jangan ambil risiko. Ambil keputusan. Ya, saya mau percaya. Jangan ambil risiko. Percaya. Saya kasih jika engkau mau percaya kepada Kristus dan mau diselamatkan hari ini, ikutilah doa-doa saya. Saya ingin membimbing saudara menerima Yesus Kristus. Dan ketika engkau mau terima Yesus Kristus, maka engkau pasti akan diselamatkan. Dan namamu akan tercatat di dalam buku kehidupan kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan pelanggaranku. Aku orang yang kotor dan berdosa di hadapan-Mu. Sucikan, kutuskan aku dengan darah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupku dan menjadi juru selamatku. Pimpin dan tuntun setiap langkah hidupku sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.